Halo semuanya, kami dari kelompok 34 Student Project Mata Kuliah Digital Society. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelaskan mengenai keterkaitan antara SDGs atau Sustainable Development Goals dengan mata kuliah Digital Society. Untuk tema kelompok kami mengambil kasus SDGs 9, yaitu industri, inovasi, dan juga infrastruktur, di mana SDGs 9 ini menargetkan pembangunan infrastruktur yang kokoh, promosi inovasi, dan pembangunan industri yang berkelanjutan. SDGs ini juga berupaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui industrialisasi yang berkelanjutan. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi latar belakang dari penugasan ini adalah sistem IoT Enabled Smart Tourism Hub adalah solusi berbasis IoT yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan menciptakan pekerjaan yang layak dalam sektor pariwisata. Produk ini memanfaatkan teknologi IoT untuk memberikan pengalaman wisata yang lebih baik, serta mendukung bisnis lokal dan meningkatkan perlindungan pekerja sektor pariwisata. Serta sistem ini juga sangat penting karena dapat mengatasi masalah pariwisata yang umum, seperti pengelolaan keramaian, keberlanjutan lingkungan, dan juga efisiensi pelayanan. Dengan penerapan sistem ini, diharapkan dapat mengelola jumlah pengunjung secara real-time dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Lalu yang kedua, dapat meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan wisata yang lebih terintegrasi. Lalu yang ketiga, dapat mendukung pengembangan industri pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif, serta memperkuat ekonomi lokal. Sekarang saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat khusus dari sistem Smart IoT ini. Yang pertama adalah meningkatkan pengalaman wisatawan. Sistem ini dapat memberikan pengalaman yang lebih personal, efisien, dan nyaman melalui teknologi IoT yang memungkinkan interaksi real-time antara wisatawan dan fasilitas wisata. Yang kedua ada navigasi dan informasi real-time. Wisatawan dapat mengakses peta digital, informasi transportasi, dan panduan interaktif melalui perangkat pintar. Dan yang terakhir adalah keberlanjutan lingkungan. Dengan mengintegrasikan sistem yang ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, misalnya pengelolaan limbah dan energi pintar. Lalu ada deskripsi produk dari IoT sistem ini. IoT Smart IoT Enabled Smart Tourism Hub adalah solusi cerdas untuk meningkatkan pengalaman wisata dengan teknologi Internet of Things. Platform ini menyediakan informasi real-time tentang destinasi wisata, rute perjalanan, cuaca, dan fasilitas terdekat melalui perangkat mobile atau layar interaktif. Dengan fitur integrasi sensor, data analitik, dan navigasi pintar, pengunjung dapat merencanakan perjalanan lebih efisien dan nyaman. Sistem ini juga mendukung pengelolaan wisata berbasis data bagi pengelola destinasi untuk meningkatkan pelayanan dan keberlanjutannya. Kemudian selanjutnya ada dampak-dampak dari produk IoT. Yang pertama, menciptakan pekerjaan yang layak. Menciptakan pekerjaan yang layak yang dimaksud adalah dapat menghubungkan pekerja pariwisata lokal dengan lapangan kerja baru melalui platform online. Kemudian meningkatkan produktivitas bisnis kecil seperti pengrajin, penjual makanan, atau operator tur. Dampak yang selanjutnya adalah pertumbuhan ekonomi inklusif. Yang dimaksud adalah dapat memberdayakan komunitas lokal dengan memperluas jangkauan produk kepada wisatawan global. Kemudian mengelola pariwisata berkelanjutan untuk menjaga daya tarik wisata jangka panjang. Lalu dampak yang terakhir, perlindungan sosial untuk pekerja pariwisata. Yang dimaksud adalah sistem berbasis IoT memastikan pekerja informal seperti pemandu wisata mendapatkan akses ke program perlindungan sosial seperti asuransi atau dana pensiun. Dan contoh implementasi yang pertama adalah Smart Tourism Village. Yang dimaksud Smart Tourism Village adalah desa wisata berbasis IoT yang memantau dampak lingkungan, mendukung pengrajin lokal dan menghubungkan wisatawan dengan pemandu lokal.
Selanjutnya, contoh implementasi yang kedua adalah IoT-based travel app. Aplikasi yang menyediakan fitur tur virtual, pembelian produk lokal, dan juga panduan otomatis berbasis lokasi IoT. Lalu, contoh implementasi yang ketiga adalah eco-friendly resorts. Akomodasi dengan teknologi IoT untuk meningkatkan efisiensi energi, mendukung konservasi, dan juga memberdayakan pekerja lokal. Selanjutnya terdapat alat dan komponen. Untuk membangun IoT-enabled Smart Tourism Hub, diperlukan berbagai alat dan komponen yang terbagi menjadi 3 kategori utama, yaitu yang pertama ada perangkat keras atau hardware, yang kedua perangkat lunak atau software, dan terakhir peralatan tambahan. Selanjutnya perangkat keras atau hardware. Yang pertama ada sensor IoT, contohnya sensor suhu dan kelembapan DHT11 atau DHT22 untuk pengelolaan akomodasi, sensor PAR untuk menghitung pengunjung, dan beacons BLE untuk informasi lokasi. Yang kedua, microcontroller atau mikroprosesor. Contohnya Arduino, Raspberry Pi, atau ESP32 untuk mengontrol sensor. 3. Gateway IoT menghubungkan perangkat ke cloud menggunakan Zigbee, LoRa, atau Wi-Fi. 4. Kamera IoT untuk keamanan lokasi wisata. 5. Layar sentuh atau kios interaktif untuk menampilkan produk lokal dan informasi wisata. Perangkat lunak atau software. 1. Platform IoT, contohnya AWS IoT, Google Cloud IoT, atau Thingsboard untuk mengelola data sensor. 2. Aplikasi mobile, dibangun menggunakan Flutter atau React Native untuk wisatawan. Database, contohnya Firebase, MySQL atau MongoDB untuk menyimpan data pengunjung dan transaksi. API dan server backend menggunakan Node, Java, Python, atau PHP. Peralatan tambahan. 1. Solder dan papan PCB untuk merakit komponen elektronik. 2. Kabel jumper dan breadboard untuk prototipe awal. 3. Baterai atau sumber daya untuk perangkat IoT. Langkah-langkah. Rancangan sistem dan alur kerja. Langkah kedua, bangun prototipe IoT. Langkah ketiga, kembangkan aplikasi mobile. Dan langkah keempat, uji coba dan implementasi. Oke, selanjutnya adalah contoh-contoh kasus. Jadi, contoh kasus yang pertama adalah sensor PIR. Jadi, sensor PIR itu banyak digunakan dalam berbagai aplikasi. Seperti pada sistem keamanan, itu menggunakan alarm atau kamera pengawas. Untuk lampu otomatis, misalnya di ruang publik atau di taman. Lalu ada alat pengatur suhu otomatis, dan ada aplikasi robotik untuk deteksi pergerakan. Keunggulan utama sensor PIR ini adalah kemampuan mendeteksi gerakan yang sangat efisien, konsumsi daya yang rendah, dan biaya yang relatif murah. Namun sensor ini hanya bisa mendeteksi gerakan yang tidak bisa mendeteksi objek atau bentuk dengan detail yang lebih lanjut. Lalu untuk yang kedua, beacon Bluetooth. Beacon Bluetooth ini penggunaannya adalah dengan cara pemasaran dan juga promosi. Jadi beacon itu sering digunakan di pusat perbelanjaan, bandara, atau tempat publik lainnya untuk memberikan penawaran atau promosi berbasis lokasi kepada pengunjung seperti kupon diskon atau informasi produk. Lalu yang kedua ada pelacakan lokasi. Beacon ini dapat digunakan untuk melacak lokasi di dalam gedung, misalnya untuk membantu pengunjung menemukan tempat tertentu atau sebagai bagian dari sistem navigasi indoor. Untuk yang ketiga adalah sistem pengamanan dan otomatisasi. Beacon juga digunakan dalam sistem keamanan untuk mendeteksi kedekatan perangkat atau untuk mengotomatiskan perangkat rumah seperti menyalakan lampu saat pengguna memasuki ruangan. Dan yang terakhir itu adalah event dan pameran. Di event atau pameran, beacon itu bisa memberikan informasi tambahan kepada pengunjung tentang jadwal acara, tempat-tempat menarik, atau konten yang relevan. Yang terakhir ada kios interaktif. Jadi kios interaktif itu memiliki fitur-fitur seperti
layar sentuh atau touchscreen, yang sebagian besar kios informatif itu pasti dilengkapi dengan layar sentuh yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi langsung dengan perangkat untuk mengakses informasi atau melakukan pencarian. Lalu interaktivitas, kios itu dirancang untuk menyediakan berbagai opsi menu atau fitur yang dapat dipilih oleh pengguna. Jadi biasanya pengguna itu bisa mencari informasi, mengakses peta, melihat jadwal, melakukan pemesanan, atau mengisi formulir sesuai dengan fungsi kios tersebut. Dan yang ketiga ada multimedia. Selain teks, kios informatif itu seringkali juga menggunakan gambar, video, dan suara untuk menyampaikan informasi secara lebih menarik dan mudah dipahami. Yang keempat, ada koneksi internet. Beberapa kios informatif terkoneksi dengan internet dan memungkinkan mereka untuk mengakses informasi terbaru secara real-time, seperti berita, cuaca, atau jadwal acara. Dan yang terakhir adalah keamanan. Jadi di kios informatif itu juga dapat dilengkapi dengan fitur-fitur keamanan seperti pengaturan hak akses atau pembatasan informasi tertentu untuk memastikan data yang disediakan relevan dan juga aman. Oke, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 34, Student Project Mata Kuliah Digital Society. Terima kasih.